Baik, salam Bapak Ibu. Sebelum kita memulai ibadah kita, baik kita mendengar sebentar warta tambahan. Bapak Ibu terkasih, seperti biasanya ibadah GBI Tanjung Sari lewat streaming boleh disaksikan pada hari Minggu jam 9 pagi WIB. Yang kedua, ibadah sekolah Minggu lewat streaming dapat disaksikan jam 10.30 WIB. Dan yang ketiga adalah ibadah FA hari Jumat jam 19.30 WIB. Yang kedua, Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan dapat memberikan persembahan atau menyerahkannya kepada pengurus FA, ataupun dapat menyetor kepada rekening bank GBI Tanjung Sari dan rekening pembangunan GBI Tanjung Sari. Demikian warta tambahan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang minggu yang lalu Tuhan, hingga pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, di minggu yang ketiga di bulan Mei ini Tuhan, kami juga merasakan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak kalau kami boleh ada Tuhan di pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh beribadah ya Tuhan, untuk kami boleh ya Tuhan memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami masuk dalam ibadah kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang melayakkan setiap kami ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menguduskan setiap kami ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan Bapa yang baik, curahkan roh-Mu ya Tuhan, biarlah roh-Mu hadir ya Tuhan untuk menuntun setiap kami Tuhan, terlebih umat-Mu yang ada di rumah ya Tuhan, yang beribadah bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar ya Tuhan Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menuntun kami untuk kami boleh mempersembahkan pujian penyembahan kami yang terbaik dan termanis di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga ya Tuhan apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini ya Tuhan, ini menjadi persembahan dupa yang harum ya Tuhan, yang manis Engkau dengari ya Tuhan Yesus, sehingga ya Tuhan lewat pujian penyembahan yang kami naikkan ini Tuhan, hati-Mu boleh disenangkan ya Tuhan, hati-Mu boleh disukakan ya Tuhan, karena inilah ya Tuhan sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan yang boleh kami persembahkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biar lewat ibadah ini Tuhan, kami boleh meninggikan Engkau ya Tuhan, dan biar ya Tuhan ketika kami meninggikan Engkau ya Tuhan, Engkau hadir ya Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami ya Tuhan, sehingga ketika Engkau yang melawat kami Tuhan, biarlah ketika kami ya Tuhan datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan, kami lemah ya Tuhan akan dikuatkan ya Tuhan, kami yang sedih akan dihiburkan ya Tuhan, dan biarlah ya Tuhan ya Bapak yang baik lewat ibadah ini Tuhan, kami boleh memperoleh kesembuhan ya Tuhan, yang sakit disembuhkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih bila nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan lewat ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa ya Tuhan, buat firman-Mu ya Tuhan akan ditabur bagi kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah bagi setiap kami Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan firman-Mu juga ya Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini Tuhan, jadikan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan, tuntunan bagi kami dalam perjalanan hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami berdoa ya Tuhan, buat hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Andro Tobing ya Tuhan,
yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah sekali yang dipersiapkan oleh hamba-Mu Engkau rapi Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan, hamba-Mu secara luar biasa untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami, sehingga ya Tuhan setiap kami dikuatkan ya Tuhan lewat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami merindu Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapa berkati pada kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan menjadi hormat kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bagi-Mu segala puji, hormat dan kemuliaan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita siap memuji menyembah Tuhan. Bersama dengan saya kita katakan amin. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita, tepuk tangan yang lebih baik. Haleluya. Saya rindu menyapa buat kita semuanya, Bapak Ibu, Shalom. Yang ada di rumah, Shalom. Bapak Ibu, seberapa banyak kita yang bersyukur bahwa lawatan Tuhan itu luar biasa bagi setiap kita. Bapak Ibu, walaupun ada di rumah dan kita ada di sini, kita berjarak, namun kasih Tuhan itu tak berjarak bagi setiap kita. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Kami angkat tangan kami Tuhan untuk memuji kebesaran-Mu. Segenap hati kami memuji Engkau Tuhan. Bersama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan.
silakan duduk. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Tuhan. Lewat suara kami datang menyembah-Mu, dan kami bawa hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami persiapkan hati kami untuk boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku angkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari penuhi setiap hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
sukacita bagi hidup kami. Kau terbesar bagi kami, Kau terbesar bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita.
Katakan mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami berani katakan di masa yang sulit dalam hidup kami, kuasa-Mu lebih besar ya Tuhan. Dan kami berani mengatakan semua persembahan, semua korban syukur kami boleh menjamah hati-Mu Tuhan. Iman kami boleh mengatakan Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Yes, ini kepercayaan kami Tuhan, ini keyakinan kami. Allah yang kami sembah, Allah yang terlebih besar, jauh melebihi semua problema dan situasi kami. Bahkan Allah yang sanggup menjawab jauh melebihi apa yang dapat kami minta, apa yang dapat kami pikirkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada pagi daripada minggu ini, minggu yang indah ini, bersama-sama dengan umat-Mu, semua sembah kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, sehingga pada saat ini sekalipun Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Engkau, kami boleh terkoneksi, terhubung dengan Engkau. Dan saat ini juga, di saat kami sujud sembah di hadapan-Mu, Engkau memandang kami Tuhan, Engkau memandang semua ini Tuhan berharga di mata. Oh haleluya, syukurlah bagimu, umat-Mu naikkan sembah syukur yang begitu mahal, yang dinaikkan di masa kesukaran. Ucapan bibir yang mengagungkan, buah kehidupan yang menyenangkan. Haleluya. Bapa, terimalah syukur kami, terimalah sembah ini, gereja-Mu ya Tuhan. Kami boleh tersenyum karena ada Bapa yang memelihara. Gereja-Mu merupakan milik-Mu. Kami adalah tubuh-Mu Tuhan. Takkan mungkin Kau membiarkan, bahkan meninggal. Kau Allah yang setia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sujud kami memutuskan sujud sembah. Haleluya. Karena kami tahu Kau layak.
inilah makanan kami, inilah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini biarlah Kau menenangkan setiap kehidupan kepada umat gereja-Mu YPI Tanjung Sari. Kau memberikan kelepasan. Jiwa kami siap Tuhan. Sambut firman-Mu dengan hati yang dipenuhi ucapan syukur. Oleh karena itu umat-Mu sama-sama berkata, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan program pelayanan ini lewat live streaming. Shalom bagi saudara sekalian. Nah, selamat hari Minggu saudara, selamat pagi. Tuhan menyertai saudara dimanapun saudara berada. Jika saudara pada saat ini ada Alkitab di dekatmu, mari kita menghormati Tuhan dan kita menerima blessing-Nya, amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dan kita akan menerima tuntunan-tuntunan daripada Tuhan kita. Haleluya. Saudara, saya sangat bersyukur boleh melayani saudara sekalian. Suatu kehormatan bagi saya, dan rasa hormat saya juga saya tujukan kepada gembala saudara, Bapak Dokter, Pendeta Dr. Anton yang ada di tempat ini. Mari saudara kita buka kepada kitab Ibrani. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang tak terkecuali dari berbagai latar belakang lapisan di masyarakat, saya mau katakan menghadapi situasi yang sulit. Saudara Musa pun suatu ketika pernah berada pada posisi yang begitu kritis. Saudara Musa pada waktu itu boleh kita katakan sedang ada dalam suatu persimpangan. Dia tidak tahu harus bagaimana. Dia tidak tahu harus melangkah kemana. Disitulah dikatakan dalam Alkitab dalam Keluaran 18, Musa berkata, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Saudara, perlu sekali umat Tuhan boleh melihat Tuhan. Dan kalau kita baca Ibrani 12 ayat 14 tadi, justru saudara, ayat ini menghimbau, mengajak, mengisyaratkan kepada kita bahwa kita perlu melihat Tuhan. Tapi ada syaratnya. Dua disebutkan di sini, yaitu apa? Yaitu dengan berusaha hidup damai dengan semua orang dan dengan mengejar kekudusan. Dan tanpa kita melihat Tuhan, pasti tidak ada seorang manusia, sekalipun dia adalah bagian daripada umat percaya, yang dapat bertahan, berjalan bersama-sama dalam kehidupannya. Saudara, mari kita lihat untuk saat ini, apa yang dimaksud dengan kemuliaan? Karena tadi kita lihat Musa meminta kepada Tuhan. Sesungguhnya Musa itu begitu berani ya, kalau kita perhatikan. Dia meminta sesuatu yang langka mungkin orang minta. Dia meminta Tuhan memperlihatkan kemuliaannya. Mari kita lihat pada slide berikutnya. Kita coba pelajari secara sangat simpel. Ya, apa itu maksud kemuliaan? Saudara, sedikit tentang latar belakang penulisan kitab-kitab yang ada dalam Alkitab kita. Saudara tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus datang, berarti ini kalau dari segi sejarah ya, kalau dari segi abad,
ini sebelum Masehi, saudara. Dan persisnya sekitar 300 tahun, 3 abad sebelum Masehi, apa yang terjadi? Umat Yahudi, umat Tuhan, menerjemahkan kitab mereka, kitab suci mereka. Kitab suci mereka itu adalah perjanjian lama kita ya. Dan mereka sebut dengan istilah Tenak. Dan mereka menerjemahkan itu ke dalam bahasa Yunani. Saudara, kalau nanti saudara bergabung di STT, maka Anda akan mengenal namanya Septuaginta. Septuagint. Dan mereka menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Yunani. Karena apa? Karena mereka sudah mulai berbahasa Yunani. Pertanyaan berikutnya, kenapa pula mereka berbahasa Yunani? Karena kerajaan Yunani sudah menduduki negeri mereka. Jadi tentunya mereka ya puluhan tahun, ratusan tahun sudah mulai dididik dan mulai dalam masyarakat secara umum mereka berbahasa Yunani. Nah, sedikit saja, mungkin sedikit lagi orang Israel pun pada waktu itu sudah menyebar kemana-mana ya. Mereka itu kalau saudara ingat pada hari Pentakosta, saudara ingat ya pada saat Roh Kudus turun, maka orang percaya mulai berbahasa dalam bahasa lain. Mereka itu dari negeri-negeri yang lain, ada yang dari negeri yaitu Frigia dan mana-mana. Dan mereka mendengar bahasa yang digunakan adalah bahasa yang lain. Jadi orang Israel sudah berbahasa yang macam-macam. Tapi singkat cerita, Alkitab mereka sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Pertanyaannya, kata apa yang mereka gunakan untuk menerjemahkan kata kemuliaan? Saudara dikasih Tuhan, kata yang mereka gunakan pada saat itu adalah kata doksa. Mari sama-sama katakan doksa. Sekali lagi, doksa. Nah saudara, maka ketika Musa memohon kepada Tuhan, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu. Maka di ayat itu, kata Yunani yang digunakan adalah doksa. Berarti sekarang apa arti doksa? Saudara, izin ya saya kasih definisinya. Ini menurut Thayer, seorang pakar. Doksa artinya yang membuat kita memberi tanggapan baik bahwa sesuatu mengandung nilai. Dengan kata lain, dengan cara yang saya harap sangat sederhana. Ini arti kata doksa. Doksa artinya kehebatan yang dapat terlihat dengan mata. Kehebatan yang dapat terlihat berarti dapat dialami. Ya kalau dilihat berarti bisa dialami. Dan yang dapat dilihat berarti juga bisa dirasakan. Dan karena dia bisa dirasakan, maka kita sebagai manusia mampu menanggapinya, menanggapi kehebatan itu. Itulah arti kata doksa, itulah arti kata kemuliaan. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, mari kita lebih lanjut, kita lihat di slide berikutnya. Perhatikan prinsip ini di dalam Amsal 29 ayat 18 bagian A saja. Dikatakan demikian. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Saudara dikasih Tuhan, jadi jangan lagi Anda bertanya, apakah mungkin, apakah iya Allah mau memperlihatkan, menyingkapkan kehebatannya, glorinya, kemuliaannya kepada kita. Justru ayat yang baru kita baca tadi mengatakan, kalau kita tidak menerima pewahyuan, apa yang terjadi? Liarlah rakyat. Dan liar saudara, itu bahasa lainnya binasa. Saudara, tentu kita pun menyadari, kalaupun kita itu orang yang setia berjalan bersama dengan Tuhan, kita berjalan, ya, katakanlah kita anggap perjalanan itu sebagai jarak yang kita tempuh. Kita sudah berjalan sekian jauh, begitu jauh dengan Tuhan. Apakah kuat saudara hanya dengan bermodalkan tekad, hanya dengan bermodalkan mindset, hanya dengan bermodalkan bagaimana mental kita ini begitu kuat untuk meneruskan perjalanan? Saya mau katakan tidak.
manusia menurut ayat ini harus kembali kepada apa? Kepada Tuhan menyingkapkan, mewahyukan dirinya kepada kita. Dan kalau Tuhan menyingkapkan dirinya, kita akan dapat melihat Allah, melihat Tuhan. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan, haleluya, dimanapun saudara berada, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, di dalam ayat lain, di dalam perikop lain yang menggunakan kata kemuliaan, sekali lagi kita akan menemukan kata yang digunakan adalah doksa. Dari mana? Mari kita lihat 2 Tawarik 7 ayat 1 sampai 3. Nanti ayat 3 kita mungkin baca sebagian saja. Mari kita bacakan. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Sekali lagi di sini digunakan kata doksa. Kehebatan Tuhan yang apa? Yang boleh disingkapkan sehingga mata kita yang ada pada tubuh kita yang fana ini mampu melihatnya. Ayat 2. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sampai situ saja dulu. Saudara dikasih Tuhan, seperti ini kira-kira kejadiannya. Di sini adalah bait Allah dan mereka mentabiskan, mendedikasikan gedung itu untuk pertama kalinya. Maka saudara, ketika Salomo selesai berdoa, turunlah tiba-tiba api dari surga. Dan apa yang terjadi saudara? Ada suatu kemuliaan Tuhan yang mereka rasakan. Amin saudara. Saudara paham? Mereka bisa merasakannya. Sesuatu yang bisa dirasakan, sesuatu kehebatan yang bisa dirasakan. Dan sehingga oleh karena itulah mereka nggak bisa tembus masuk ke dalam bait suci itu, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, Tuhan bersedia memperlihatkannya kepada umatnya. Bayangkan saudara kalau pada waktu itu, pada hari itu, maka ketika mereka mendedikasikan rumah Tuhan, tidak ada sesuatu apa-apa yang berbeda yang terjadi. Biasa-biasa saja, seperti sebelum-sebelumnya. Maka saya percaya saudara, dengan kondisi seperti itu, mereka akan sedikit, saudara, tawar hati karena mereka sudah berupaya dengan sebegitu rumah menyiapkan gedung itu, bangunan rumah Tuhan. Dan Tuhan tidak menanggapinya dengan apa-apa. Tapi saya percaya setiap kali kita menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan, Tuhan berkenan dan Tuhan menyatakan kemuliaannya di atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Katakan syukur bagi Allah kita yang mau menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Dan bukan itu saja, saudara melihat ketika di bait ini semua itu terjadi, semua hal tadi itu terjadi. Maka saudara, di sini adalah raja dan para imam. Di mana rakyat? Rakyat saudara, mereka tidak boleh terlalu mendekat. Mereka pasti ada di sekeliling karena ayat-ayat tadi mengatakan mereka menyaksikan. Amin. Dan ketika mereka menyaksikan api turun dari surga, ada kemuliaan yang menahan para imam-imam untuk masuk ke dalam. Mereka terhalang. Ada suatu hal yang dapat dilihat mata. Ada suatu glory yang dapat dirasakan oleh tubuh manusia. Maka umat Tuhan, Alkitab mengatakan di situ apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menghadapkan wajahnya ke tanah. Mereka memuji-muji Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Saudara, kenapa umat Tuhan memerlukan
kemuliaan Tuhan. Kenapa mereka perlu menyaksikan kehebatan Tuhan yang Tuhan singkapkan? Agar apa? Agar mereka mulai memuji dan menyembah. Agar mereka terus dapat hidup dengan terus senantiasa menyembah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Tuhan Allah kita. Katakan haleluya. Jadi saudara mengerti bahwa ketika gedung itu selesai, kemuliaan Tuhan turun, maka apa yang terjadi? Masyarakat di sekitarnya terdampak. Mereka sanggup merasakan sesuatu dan hati mereka itu terpikat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ini merupakan suatu pesan dan berkat bagi kita semua. Mari kita terima dan mari kita laksanakan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita lanjutkan saudara pada slide berikutnya. Sekarang kita pindah ke perjanjian baru. Apa yang perjanjian baru katakan? Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ingat saudara bahwa firman itu adalah Allah. Amin. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Oh, saudara, di sini perhatikan, Rasul Yohanes mengatakan kami menyaksikannya. Kami menyaksikan kemuliaannya. Berarti saudara, dengan mata kepala mereka, mereka telah melihat kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Haleluya. Nah, saudara, dilanjutkan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, sekali lagi kita temukan kata yang digunakan sini adalah doxa. Dan dari penulisan yang oleh umat Yahudi tadi itulah diadopsi bahwa mereka ketika menerjemahkan, menuliskan kitab di dalam bahasa aslinya, perjanjian baru saudara, ditulis dalam bahasa ini, mereka menggunakan kata doxa. Haleluya. Kehebatan yang dapat dilihat oleh mata dan dialami oleh hidup kita ini. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Buka sekarang bersama-sama dengan saya Yohanes 2. Di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, Anda akan melihat ada kisah tentang apa? Tentang Tuhan Yesus menghadiri pesta perkawinan di Kana. Haleluya. Nah, saudara, singkat cerita saja. Saya mau tanya, kenapa Tuhan Yesus ada di sana? Ya, kita tahu Tuhan Yesus ada bersama dengan ibunya. Amin. Berarti saudara, kalau kita timbang-timbang, pastilah mereka dapat undangan. Amin, saudara. Nggak mungkin mereka ada di situ padahal tak diundang, saudara. Siapa di antara saudara yang pernah pergi ke pesta pernikahan tapi tak diundang? Haleluya. Amin, saudara, tidak ada di tempat ini. Amin. Saya percaya, kita percaya pasti mereka diundang. Nah, siapa yang mengundang? Ya kalau bukan saudaranya, mungkin teman dekat atau tetangga. Anyway, mereka adalah orang-orang yang dekat, saudara. Dan kalau orang dekat itu adalah orang yang kita pedulikan. Garis bawahi kata kepedulian. Nah, ketika sedang berpesta, mungkin belum mendekati ujung pesta itu, mungkin masih di tengah, saudara. Sudah habis anggurnya. Haleluya. Kalau Anda adalah family, adalah keluarga dekat. Kalau Anda adalah teman dekat, orang yang dapat diandalkan sebagai sumber solusi, dan mereka datang kepadamu di saat seperti itu, apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau akan lakukan? Saudara, Tuhan Yesus adalah pribadi yang berbelas kasih. Saudara, kita tahu bahwa pada awalnya ketika ibunya meminta kepadanya untuk melakukan sesuatu, dia mengatakan apa? Belum waktunya. Tetapi saudara, karena dia tidak mungkin membiarkan mereka dipermalukan. Haleluya. Menghindari situasi dipermalukan, maka dia melakukan sesuatu. Amin. Perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan
kemuliaan-Nya. Haleluya. Saudara, kenapa Tuhan Yesus perlu menyingkapkan dirinya kepada kita? Kenapa kita perlu melihat Tuhan? Kenapa Tuhan Yesus perlu menyatakan kemuliaan-Nya kepada kita? Karena tak mungkin Dia membiarkan kita dipermalukan. Saya mau katakan kepada saudara, Allah yang kau sembah adalah Allah yang begitu kuat belas kasih-Nya. Dan kalau engkau berseru satu doa, Tuhan, janganlah permalukan aku, Dia akan bertindak. Amin. Dia akan bertindak dalam situasi. Sebab Dia tidak mungkin membiarkan engkau. Bahkan ayat firman Tuhan mengatakan suatu doa, saudara, janganlah engkau Tuhan biarkan aku dipermalukan. Dan memang ada ayat yang mengatakan Tuhan tidak akan membiarkan kita, apalagi kita umatnya, saudara. Kita tubuhnya, ingat Dia kepala, kita bagian daripada Dia. Nggak mungkin. Kalau kita adalah gereja yang berjalan dengan setia, Dia akan mempermalukan atau membiarkan kita dipermalukan. Katakan amin. Katakan amin. Biarlah kau berjalan dengan pengetahuan bahwa kau menyembah Allah yang begitu kuat, peduli akan engkau. Dan hari-hari ini waktunya bagi kita minta Tuhan menyatakan kemuliaan. Amin, saudara. Minta Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam situasi kehidupan kita. Yang percaya, berikan tepuk tangan pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, kita lihat selanjutnya sedikit lagi, dikatakan di akhir ayat 11 itu, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin, saudara. 1 Korintus 12 ayat 3 bagian B dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara, kepercayaan kita sangat tergantung, kepercayaan kita kepada Tuhan sangat tergantung kepada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Untuk kita bisa tetap berjalan di hari-hari ini, mari minta campur tangan Tuhan. Amin. Agar kita tetap teguh dan bahkan kita semakin berani masuk ke tahta kasih karunia dan meminta datang kepadanya agar kita memperoleh pertolongan di waktu yang tepat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kita lanjutkan. Saudara, kita mau kembali ke permintaan daripada Musa. Kenapa pada waktu itu tuh Musa begitu urgensi, begitu genting sampai dia meminta kemuliaan Tuhan. Mari kita mundur sedikit, kita ke Keluaran, kitab Keluaran pasal 32. Dan kalau saudara nanti mau baca seluruh pasal itu, saudara akan melihat kejadian bagaimana umat Tuhan membuat Tuhan sangat tidak berkenan. Amin. Kenapa, saudara? Karena Musa telah meninggalkan mereka selama beberapa hari. Saya katakan beberapa hari karena hanya 40 hari, saudara. Ini bukan 40 minggu, saudara ya, 40 bulan, 40 hari. Tapi dalam kurun waktu yang begitu singkat itu, mereka berbalik kepada ilah. Mereka membuat berhala. Mereka membuat satu patung daripada anak lembu. Dan mereka menyembahnya. Dan setelah mereka menyembahnya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang asusila, saudara. Bagaimana Tuhan, saudara? Saya mau katakan Tuhan kecewa, tapi saya ragu apakah Tuhan itu memiliki sifat seperti itu. Bagaimana Tuhan itu cukup tidak berkenan melihat semuanya itu. Saya yakin saudara juga akan setuju dengan saya. Amin, saudara. Dan di ayat 35 daripada pasal itu, demikian dikatakan, demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Lanjut, saudara, kalau kita teruskan masuk ke Keluaran 33. Mari kita baca ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Ayat 2. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan depanmu dan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri
yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Mari kita lihat slide selanjutnya, saudara. Apa sebenarnya yang Tuhan tawarkan? Perhatikan, tawaran Tuhan adalah mereka tetap dibiarkan, diperboleh, diberikan negeri perjanjian. Silakan, aku akan tetap memegang janjiku. Kamu tetap boleh memperoleh negeri perjanjian. Yang kedua, Allah akan mengutus orang malaikat untuk membantu mereka memerangi musuh, supaya musuh itu keluar dan mereka masuk. Dan cukup satu malaikat saja, gak perlu banyak-banyak. Haleluya. Namun, Tuhan katakan, aku tidak akan berjalan di tengah-tengah kamu, di tengah-tengahmu. Kau boleh memperoleh negeri perjanjian, dan aku akan mengutus malaikatku, tapi, sorry, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Perhatikan respon Musa. Di situ, Musa takut kehilangan kehadiran Tuhan. Di situ, Musa tahu mereka tidak akan dapat bertahan. Oleh karena itu mari kita baca Keluaran 33, 14 sampai 18. Keluaran 33, 14 sampai 18. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Perhatikan saudara, perhatikan. Di dalam Keluaran 33 ayat 3, Tuhan mengatakan, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Di dalam Keluaran 33 ayat 14, Tuhan mengatakan, aku sendiri hendak membimbing engkau, kamu. Di dalam Keluaran 33 ayat 15, Musa mengatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Apa maksudnya saudara? Maksudnya adalah, di dalam ayat 3 Tuhan mengatakan, aku tidak akan berjalan bersama-sama dengan umat Israel. Di dalam ayat 14 Tuhan mengatakan, tapi aku akan membimbing kamu Musa. Saudara mengerti? Saudara paham? Tuhan tidak bersedia berjalan bersama-sama dengan Israel, tapi Tuhan masih mau membimbing Musa dan memberikannya damai. Tapi apa kata Musa? Enggak cukup Tuhan. Enggak cukup kalau engkau hanya membimbing aku. Tapi yang perlu Tuhan, engkau bimbinglah mereka ini semua. Dan di situ Musa mengatakan, Tuhan, bukankah kau telah membedakan kami daripada orang lain? Dan bukan karena kualifikasi kami, bukan karena apa yang kami perbuat kepadamu, tapi karena anugerah-Mu. Dan kau telah membuat kami berbeda. Oleh karena itu Tuhan, tunjukkanlah itu, teruslah bersama-sama dengan kami. Saudara mengerti apa yang dimaksud oleh Musa? Mari kita aplikasikan kepada diri kita. Kita adalah gereja Tuhan. Tuhan telah menjadikan kita berbeda. Amin saudara. Di hari-hari ini, kalaupun kita mendengar banyak berita saudara, bagaimana gereja pun terpukul oleh situasi dan kondisi. Ada hamba-hamba Tuhan yang kita kenal, yang kita kasihi, yang harus berpulang saudara, dengan begitu drastis seketika. Bahkan saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang harus dikubur, pemimpin-pemimpin daripada gereja besar, yang dimana ketika sedang dikubur, tidak ada boleh seorang pun yang dapat hadir di situ saat pemakaman. Saudara, mungkinkah ini
desain Tuhan buat kita. Saudara, kalau Tuhan telah membuat kita berbeda, marilah kita minta kepada, nyatakan Tuhan, bahwa oleh kasih karunia-Mu, Engkau telah menjadikan kami berbeda. Dan untuk itu, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Ini harinya, ini waktunya. Minta kepada Tuhan. Amin saudara, minta kepada Tuhan. Nyatakan Tuhan, bahwa kami telah Kau pilih untuk jadi berbeda. Nyatakan gereja-Mu berbeda daripada orang-orang yang belum menerima kasih karunia-Mu yang begitu besar itu. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Bila Roh-Mu tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saudara, inilah yang disebutkan dengan pelayanan damai sejahtera. Di awal tadi kita sudah melihat Tuhan memberikan suatu himbauan tegas. Usahakanlah dirimu damai dengan setiap orang. Saudara, ini menjadi suatu kualifikasi kita boleh melihat Tuhan. Hari-hari ini, hal yang sangat sederhana dulu. Apakah saudara dapat mengatakan, hatiku sudah benar dengan setiap orang? Baik itu mamaku, baik itu ayahku, baik itu pamanku, baik itu sepupu-sepupuku. Saudara, kalau hari ini masih ada sesuatu yang menjadikan jalan, segera bereskan itu di hadapan Tuhan. Amin saudara. Tinggal kita meminta, Tuhan, memang ada suatu ganjalannya. Saat ini Tuhan, aku rindu melihat kemuliaan-Mu. Dan oleh karena itu, aku melepaskan pengampunan. Saudara, ini kasih Tuhan mengatakan, jika engkau mau datang kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan-Mu, mungkin persembahan yang terbaik, saudara. Mungkin persembahan yang memang menjadi suatu yang namanya sacrifice, saudara. Memang saudara itu memberikan sesuatu yang lebih besar. Saya percaya saudara, saudara sudah lakukan itu selama ini sampai dengan detik ini. Amin. Ketika kita masih sanggup memuji Tuhan, ketika kita masih sanggup mengangkat puji-pujian menyembah Dia, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, apalagi kalau Anda selama ini setia memberi untuk pekerjaan Tuhan. Semua itu adalah korban. Tapi di saat seperti itu, Tuhan pernah berpesan. Dia mengatakan, letakkan dulu persembahanmu itu di situ. Saudara, semua persembahan sudah kita bawa. Tuhan minta satu hal, jika engkau teringat. Amin. Jika engkau teringat. Matius 5 ayat 24. Bahwa ada orang yang pernah bersalah kepadamu. Oh, bukan saudara yang bersalah sama dia. Ada orang yang bersalah kepadamu. Dan engkau teringat, ayat 23, Matius 5. Engkau teringatkan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Saudara, Tuhan meminta, ayo taruh dulu di situ. Bereskan dulu. Saudara, di dalam Tuhan sangat merindukan ada damai sejahtera antara hubungan manusia satu sama lain. Itu menjadi nilai yang sangat tinggi prioritasnya bagi Tuhan Allah kita. Sampai-sampai Tuhan turun ke dunia untuk memperdamaikan kita dengan Bapaknya. Kita pun perlu perhatikan untuk menjaga damai sejahtera dengan semua orang. Amin saudara. Amin saudara. Mari saudara yang mau katakan amin. Dan ketika itu saudara, kita sudah memenuhi suatu kualifikasi. Kita sudah mengupayakan apa? Damai sejahtera dengan semua orang. Mari kita saudara
rangkumkan satu lagi yang kita baca di awal tadi, yaitu berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Amin. Kekudusan artinya saudara bagaimana seluruh hidupmu ini saudara ya. Bukan hanya hatimu saudara, bukan hanya pikiranmu saudara, dan bukan hanya tubuhmu, tapi termasuk apa? Karirmu saudara, termasuk apa? Keluargamu saudara. Segala sesuatu yang ada padamu, segala sesuatu yang merupakan dirimu dikhususkan, didedikasikan untuk Tuhan. Itu namanya fokus. Fokus kepada Dia dan hanya untuk Dia. Amin saudara. Kalau kita lakukan semua itu, mari kita tinggal masuk ke tahap terakhir, yaitu apa? Kita akan melihat Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Saya undang kalau saudara ada di rumah, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa. Haleluya. Bila rohmu tak bersama, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari dan berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan atas nama gereja-Mu GBI Tanjung Sari, kami datang memohon kepada-Mu Tuhan. Oh, Dia adalah batang kaya. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah sekali lagi. Minta. Amin. Kami akan berjalan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami berdoa untuk negeri kami. Segera pulihkan segala sesuatu Tuhan. Kami percaya segala sesuatu akan diletakkan di bawah kaki-Mu. Untuk segala sesuatu yang bernama harus tunduk kepadamu Tuhan. Karena kami memanggil Allah yang kudus, Allah yang bertahta, Allah yang berdaulat atas segala alam semesta. Maka Kau pasti akan berdaulat atas Indonesia. Pulihkan Indonesia Tuhan. Demikian juga dengan kota kami. Ayo Tuhan, mari Tuhan,
Bangkitlah Engkau Tuhan, lawatlah kota kami ini, lawat masyarakat, lawat perekonomian. Terima kasih Tuhan, curahkanlah damai sejahtera. Khususnya Tuhan, curahkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah atas keluarga besar GBI Tanjung Sari. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Aku percaya hari ini semua mereka melihat live stream ini, mendengar kebenaran-Mu. Engkau segera melakukan apa yang dikatakan. Engkau berkenan menyatakan kemuliaan-Mu. Oleh karena kasih karunia-Mu besar dan besar dan besar bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, kami berdoa untuk tiap tangan-tangan yang rindu menyiapkan persembahan-persembahan bagi gereja-Mu. Berkati Tuhan, berikan perlindungan, berikan kesehatan, berikan sukacita. Sukacita ketika mereka memberi, dan sukacita ketika mereka menuai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan berdoa untuk Yerusalem. Biarlah damai sejahtera-Mu turun dengan kuat dan begitu berlimpah atas kota kudus-Mu, Yerusalem. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini sebentar kami akan berpisah. Curahkanlah berkat-Mu kembali atas kami. Saudara yang kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, tujukan hatimu dengan penuh keyakinan kepada surga, kepada Bapa, dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih-Nya oleh anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan yang kuat dan penuh kemanisan bersama dengan Roh Kudus menyertai-mu hari ini, esok, sampai Maranatha. Yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Tetap sehat, tetap kuat, dan Tuhan Yesus shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi, dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan.